Jeff Bezos menjadi orang terkaya di planet ini. Menurut Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Bezos diperkirakan mencapai 112 miliar US dollar atau sekitar 1.540 triliun rupiah. Bahkan dalam sehari kekayaannya bertambah 112 triliun rupiah. CEO Amazon itu punya kekayaan sekitar 3 miliar US dollar, lebih banyak daripada Bill Gates yang saat ini adalah orang terkaya kedua di dunia. Hanya saja Bezos baru saja kehilangan hampir 7 miliar US dollar setelah saham Amazon anjlok hingga 9%. Bezos mungkin bisa kehilangan gelarnya sebagai orang terkaya di dunia jika kerugian tersebut terus berlanjut. Dan Bill Gates mungkin akan bisa rebut kembali gelar orang terkaya di dunia dari Jeff Bezos. Tak hanya itu, Bezos telah kehilangan 35,7 miliar US dollar akibat perceraiannya dengan istrinya, Mackenzie Bezos. Mackenzie sendiri mendapat 4% saham di Amazon dan menjadikannya wanita terkaya keempat di dunia. Dan tahukah kamu bahwa gaji tahunan Jeff Bezos hanya sekitar 80 ribuan US dollar? Namun, yang membuatnya kaya adalah bukan gajinya, tapi dari sahamnya di Amazon. Dalam satu detik, Bezos bisa menghasilkan 35 juta rupiah loh guys. Dan berikut ini adalah 10 fakta mengejutkan yang sudah wartawan Kepo rangkumkan untuk kalian. Dan mungkin kalian akan kaget saat tahu betapa kayanya si Jeff Bezos ini. Setelah pengumuman Forbes pada 7 Maret lalu, saham Amazon terus menanjak dengan valuasi hingga 127 miliar US dollar. Bloomberg Billionaires Index menulis bahwa harta Bezos setiap 1 menit bertambah 3,2 miliar rupiah. Tahukah kamu, angka kekayaan per menit Bezos tersebut setara dengan 4 kali lipat rata-rata pendapatan penduduk Amerika Serikat per tahunnya? Dan tahukah kamu bahwa kekayaan Bezos versi Forbes yang sebesar 112 miliar US dollar itu sama nilainya dengan setengah dari APBN negara kita, Indonesia. Dan seiring pergerakan saham, kekayaan itu akan makin membengkak dalam beberapa bulan ke depan jika pasar tetap positif untuk saham Amazon. Dan diprediksi kekayaan si Bezos ini akan meningkat 2 kali lipat dari kekayaannya sekarang. Kekayaan bapak 3 anak ini diperkirakan akan mencapai 200 miliar US dollar pada akhir tahun ini. Sesuai keahliannya, Bezos membangun jaringan komputer di sebuah gedung yang menjadi pusat perdagangan internasional oleh perusahaan bernama Vitel. Selanjutnya Bezos bekerja untuk perusahaan manajemen investasi global yaitu D. E. Shaw & Co. Lalu Bezos mundur di puncak karirnya sebagai Vice President pada 1994 dan selanjutnya mendirikan Amazon.com, sebuah media e-commerce yang waktu itu fokus pada penjualan buku secara online. Gagasan Amazon muncul saat berkendara dari New York ke Seattle. Dan saat itu Amazon dikendalikan dari garasi rumah Bezos loh guys. Kini setelah 22 tahun berlalu, Amazon tak hanya jualan buku, Amazon merambah ke berbagai produk, bahkan pengiriman barang menggunakan drone. Amazon tampil sebagai dewa e-commerce yang melambungkan nama Bezos ke puncak tertinggi di dunia. Selain Amazon, kekayaan Bezos juga diraih dari Blue Origin LLC dan The Washington Post. Blue Origin adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan sipil keluar angkasa. Dan cita-cita Bezos adalah ia ingin menerbangkan sebanyak mungkin orang keluar angkasa. Sebagai pengusaha media sekaligus pakar komputer, hal pertama yang dilakukannya saat membeli The Washington Post adalah mempercepat loading situs online media populer di negeri Paman Sam itu. Walaupun telah menjelma sebagai orang terkaya sejagat, tapi Bezos tak pernah mengagendakan pekerjaan di pagi hari demi menjaga kualitas hubungan dengan keluarganya. Ia tetap menghargai proses, dan hingga kini ia masih memakai meja buatannya sendiri yang terbuat dari kayu pintu. Meja tersebut tetap disimpan sebagai pengingat dia awal-awal ia merintis karir sebagai pengusaha. Begitupun dengan Honda Accord yang tetap ia pertahankan sebagai mobil pribadinya, termasuk untuk mengantar anaknya ke sekolah. Bezos sangat menghargai proses hingga dia tampil sebagai sosoknya yang luar biasa seperti saat ini. Selalu hangat kepada keluarga adalah Bezos. Dan itu juga alasan mengapa ia tak pernah pergi bekerja di waktu pagi. Karena ia selalu ingin menikmati kehangatan sarapan bersama keluarganya. Bezos juga selalu meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga. Dan untuk urusan yang satu ini, Bezos tak segan-segan menggelontorkan uang hingga puluhan juta dolar loh teman-teman. Sebagai contoh, saat berlibur ke Roma pada 2015 lalu bersama sang mantan istrinya yang menghabiskan dana sekitar 1 triliun rupiah. Sejak kecil, Bezos terlatih untuk memiliki visi dan semangat yang besar dalam hal apapun. Dia selalu ingin menjadi yang terdepan. Bahkan teman-temannya di sekolahnya dulu hanya berani mengincar posisi nomor 2 karena Bezos selalu bersemangat merebut posisi pertama. Jadi jangan heran jika saat ini Bezos menjadi yang terdepan di antara tokoh-tokoh yang bergerak di bisnis teknologi, seperti Bill Gates dengan Microsoft-nya,
Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, Larry Ellison dengan Oracle, Larry Page dengan Google, Sergey Brin juga dengan Googlenya, Ma Huateng dengan WeChat, dan Jack Ma dengan Alibabanya. Saat merintis Amazon, Bezos bekerja 12 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dan satu lagi kunci sukses dari Bezos adalah fokus dan inovatif. Untuk menjadi yang terdepan, seseorang harus menjadi pakar domain. Begitulah yang dikatakan Bezos pada saat diwawancarai. Hanya saja dalam penerapannya harus selalu inovatif. Bezos akan sangat fokus dengan apa yang sudah dipilihnya. Oleh karena itu, jangan coba-coba mengalihkan perhatiannya. Dia paling tidak suka dengan multitasking. Ketika memutuskan untuk satu bidang, dia akan fokus di situ. Saya senang melakukan apa yang sedang saya lakukan. Saat makan malam bersama keluarga dan teman, saya menikmatinya. Saya tidak suka multitasking. Jika sedang membaca email, saya akan memusatkan perhatian dan energi saya dalam membaca email tersebut, kata Bezos dalam sebuah wawancara. Nah itu dia nih guys, fakta-fakta singkat yang menarik seputar Jeff Bezos, orang terkaya di planet ini. Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kalian ambil dari Jeff Bezos ini guys? Fokus dan inovatifkah atau ada hal yang lain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe dan salam kepo. Bye-bye.